Wah ini makan hari kulihat pengangguran, makin susah, makin banyak. Susah cari kerja, kayak itu, mana ya? Dasar bujur pamanah jarpian. Ulune berjualan keliling kalau paman. Bila ada singgah di warung kopi, pepandiran lawan orang bertahan kayak itu, bang jual keluhannya model nang apa? Banyak nang diampihi, coba gawe berjualan acil-acil lah nah. Tidak sepi aja. Ngalih lah. Ngalih, ibaratnya berjualan tuh, ada pati payu lagi. Payuan. Iya. Jadi nyata ya banyak nang ada begawian orang, nang banyak diampihi, nang apa tukang-tukang nih ada pati ada gawian juga. Kayak itu bang Maman, istilahnya. Iya. Nah memang kalau menurut ulun lah, nah kalau ulun tuh baca di HP di anunya situsnya Kementerian Tenaga Kerja tuh. Apa aja Kementerian Tenaga Kerja tanya Mbak? Itu menyebutnya itu sekitar ada 7,2 juta orang tuh menganggur saat ini. Nah, 7,2. Nah, berarti ini tak masuk penyumbangnya. Yang ini sikong yang manusia. oh iya mendaftar pada. Ini pegawaian. Cuma nganggur tak dahulu gini. Nah, cuma kan anggapannya kayak gunung es tuh nah. Oh, itu nang daftar itu yang terlihat. Iya. Cuma nggak tahu yang nggak daftar nah. Nah, itu orang kada yang berpendidikan aja menganggur sejutaan S1 catatannya itu menganggur. Pengangguran juga. Iya, yang tercatat di situ. Yang dari 7,2 juta tadi itu 1 juta itu sarjana S1. Aduh. Apa lagi nang? Itu yang tercatat. Apa lagi nang tercatat. Nang kada sekolah lah. Lagi banyak banget. Jadi imbau tuh Bang. Nah, jadi kayak apa lagi kita ini nah. Dengan situasi kayak ini gitu ya. Nah, itu masalahnya. Jadi banyak pengangguran tah. Nah memang ya kayak ya dengan kondisi seperti ini ya mau nggak mau kan kita menikmati aja dengan situasi seperti ini. Maulah menikmati pengangguran toh. Bujur aja pengangguran itu gawiannya menikmati. Cuma nomini kepala kami nonton hal yang kuitan gini nomini yang lah. Nah, pak itu benar-benar. Kayak nih pang jual kemana? Pina aneh juga pang ulun melihat di kondisi ini. Kayak apa lah nyambatnya? Di kala banyaknya masyarakat kada begawi lo ada aja tuh nah pejabat gitu di kalangan kita tuh yang di pejabat Konoha lah di Konoha pada kita nih ada kikirannya kok kan lebih aja Bang jadi mbak baca itu di tuh negeri Konoha tuh basi gawian rangkap 2 tuh bagus ya hitungannya gawian. Jabatan. Oh, jabatan. Jabatan kedua. Nih, jadi melanggar undang-undang loh, Pak. Selain Sidin tuh BSc jabatan di di departemen sini atau dinas ini loh. Sidin tuh merangkap juga sebagai anu di sini gitu nah. Oh, di sebuah perusahaan enggak maksudnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan aneh ironi nih di kala masyarakat yang sudah ngalih begawi gitu. Tapi ada pejabat yang tadi merangkap sampai besi jabatan lain, gajinya pun ganal. Padahal gaji itu kan dari yang kalau insiden tuh begawi di jadi dan olah aku motong pandai situ lah. Gaji bubuhan nang pejabat itu mau pejabat di Konoha kah pejabat di mana kah itu sabujurnya mulai daripada pajak dari rakyat ya kan lah. Masalahnya pajak kita bayar nang apanya sepeda motor, pajak rumah, pajak tanah, PPN itu banyak. Pajak pertambahan nilai. Oh, pertambahan nilai. Oh, berarti gawian lah. Nah, jadi itu di anunya tadi lah. Jadi nilainya tuh fantastis gitu nah, sampai yang puluhan sampai yang ratusan juta, bahkan mungkin yang nggak disebutkan ada yang sampai miliaran sebulan. Nah, apa ada? Jadi ini kan ironi gitu nah. Selain pemerintah tuh ditambah dengan tidak ada batasan aturan kada diatur gitu nah kada boleh harusnya tuh pegawai negeri atau pegawai Konoha tuh janganlah udah berjabat lo masa masih merangkap lagi gitu nah mantri menjabat menjadi apa juang
direktur kawannya tak yang enggak Komisaris. komisaris nah. Komisaris. Komisaris BUMN. Di Negara Konoha banyak benar itu terjadi lah. Banyak benar mana. Nah, ini pang yang ironis. Udah kayak gitu loh, ditambah kada larangannya. Kadang dulu aku batakon. Yang dua itu kan sanggup juga kayaknya gawe. Nah, itu man. Yang shouting aja minik ya lo kita nih. Apalagi si Dini bisa 2 gitu. Bah. Kira-kira terjalankankah kewajibannya gitu nah? Itu jadi banyak soalan nah. Iya. Seharusnya kada kayak topang dibagi bang aja kita. Nah, Ya kan, Mak? ke masyarakat yang ada begawe tadi lo. Padahal di negeri kita ini amo nang Negeri Konoha Kak. iya maksudnya tuh di negeri Konoha atau di negeri kita ini banyak nang pintar. Cuman masalahnya kada ada kesempatan. Nah. Kalau jelas itu tadi 9,2 7,2. dari 7,2 juta nang pengangguran. Nah, iya kalau itu nah. Nggih. Nah, kalau kau situ bang, ini orang ini termasuk anonya penjalan. 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 Oke, mana-mana lah. Tahukah Paman bisa jadi kayak itu? Kenapanya? Masalahnya? Nah ini karena negeri Konoha tadi menjalankan sistem kapitalisme. Oke, itu jadi anonya unsurnya lah. Jadi sistem kapitalisme itu bila diterapkan dalam jangka waktu yang panjang, itu akan melahirkan para kapitalis, orang-orang yang berduit. Iya. Nah orang-orang yang berduit inilah yang menyetir atau mengintervensi kebijakan penguasa. Oh. Itu. Jadi sebetulnya kemakmuran ataupun kemajuan peradaban dunia kapital ini sebetulnya kemajuan semu. Kenapa itu? Saya katakan kemajuan semu. Karena di satu sisi membawa peradaban infrastruktur yang maju lah, atau kesejahteraan bagi ternyata itu cuma dirasakan oleh sebagian orang. Oh, segelintir orang aja. Nah, ketika itu diterapkan dalam waktu yang lama, itu akan menciptakan penderitaan di sebagian umat yang lain. Artinya apa? Ya kesenjangan sosialnya makin bercara gitu lah. Antara yang kaya makin kaya tadi, yang makin miskin gitu. Kenapa? Karena si kaya bisa mempengaruhi regulasi atau undang-undang yang akan dihasilkan oleh para penguasa ini, legislatif terutama yang satu sisi dia bisa mempengaruhi kebijakan berarti. Lalu tambah muda lah pulang nih. Coba medahkan ada paribahasanya atau dalam bisnis itu kan bisa menerkam dalam usaha itu bisa diterkamnya kalau modal cuman 1 juta misalnya dapat orang nang 1 miliar. Hentaknya harga selesai itu barang. Iya, dunia kapitalis begitu. Perusahaan yang lemah tuh justru nanti di merger, namanya di merger itu ya, dibeli. Oh, itu bahasa apa merger enggak? Merger itu bahasa bisnis. Oh, bahasa bisnis. Oh ya, aku tidak apa. Merger itu misal pian lah. Lawan ulun nih usahanya satu jenis barang gitu. Nah, kemudian kolab gitu. Nah, kita siap-siap tuh membeli ampun pian. Makanya jumlah orang sugih nanti makin menyempit. Makin sedikit gitu nah. Karena yang imbal dibeli tadi kan di merger kan yang bangkrut. Oh iya. Jadi yang kere bertambah. Yang sugih makin sedikit. Iya. Nah, itu kapitalisme gitu. Memang kejam itu. Kejam lah. Ya, kejamnya ada mau tahu kesempatan itu. Yang kolab dibelinya. Berarti itu beliau lah menjadi salah satu faktor pengangguran yang terjadi itu karena dia tidak bisa bersaing dengan pemodal nang gede gitu gitu. Nah, ini di sisi lain pulang. Ujar kabar itu negara itu malah fokus pada proyek besar. Nah, yang kada urgen. Sementara kan yang dibutuhkan masyarakat itu kan banyak. Nah, yang mana ujung-ujungnya mangkrak. Bahasa ujar kami yang nih game. Oh, game. Takor lah. Takor gitu lah. Itu pangkisannya namun ulun dengar kabar nih, itu apa nih artinya? Kayak Pak, bujur lah. Nah, ada loh. Awak kan kalau patoh lawan bubuhan nang jurnalis to kayak apa aja berbuhannya aja. Ini bujur kada pandiran nang jangan keduhung ngene wara pandirnya ngana. Mun kawanan nyebat game. Nah, jadi kayak apa beda? Jadi masalahnya itu kan tabiat manusia saat ini itu menganggap kebahagiaan itu hanya berupa
terpenuhnya materialisme terhadap dirinya. Jadi ketika orang itu banyak materinya, itu bahagia, banyak uangnya, maksudnya itu kan? banyak hartanya, terpenuhi kesenangannya, itu seolah-olah itu kebahagiaan. Sebenarnya tidak kayak gitu itu. Nah, kalau kita diajari sebagai seorang muslim itu kan diajari kebahagiaan itu ketika kita dekat dengan Allah, melaksanakan perintah Allah gitu. Iya, itu memang makanya, sebagai seorang hamba, bujur toh. Nah, kalau misalkan kita kebahagiaan itu sudah diletakkan kepada materi, maka semuanya itu akan mengejar materi. Yang akhirnya tadi itu dia kayak tadi kapitalis, kayak apapun dia caranya untuk melakukan semuanya untuk harta kan. Halal haram kereta wisah lagi lah. Oh iya. Gitu. Pokoknya semuanya akan dicari, akan diburu gitu. Berarti akan menghalalkan semua cara, termasuk menjelimi lah. Iya. Karena memang kan dalam dunia kapitalis atau untuk kebahagiaan hanya untuk mendapat hanya karena materi tadi itu, ya dia kan tidak memiliki aturan. Gitu. Beda kalau misalkan orang itu bahagia dengan Islam. Kan? Nah, banyak kan hal-hal yang didapatkan di dalam Islam itu saat bahagia. Ada yang bahagia itu karena sedekah. Gitu. Oh iya, bujur. Haji kan. Iya, senang-senang orang bilang ya. Sholat gitu. Iya. Ada yang banyak hal lah gitu. Bahkan melaksanakan perintah-perintah Allah dia bahagia gitu. Iya. Nah kayak gitu itu. Nah disitulah. Tapi tidak hanya soal personal begitu. Islam itu mengajarkan kita itu untuk kafah. Kafahan. Ya, dalam Quran kan sudah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fil silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, maka itu kita disuruh dengan kafah. Nah, kafah itu Islam itu tidak hanya mengajari kita tentang pribadi-pribadi yang kan kebahagiaan secara pribadi tidak, tapi kita itu menjaga kebahagiaan itu dalam bentuk negara sistem begitu, tersistem gitu. Nah, sistem itu mengatur. Misalkan ketika Al-Qur'an menyebutnya laki-laki itu kewajibannya menafkahi wanita, maka pekerjaan yang diberikan oleh negara itu diutamakan laki-laki. Oh, tunggu dulu. Aku motong pandai kata deh. Berarti lah untuk menuntaskan pengangguran yang banyak yang di negeri kita dan segala di negeri Konoha itu, berarti peran negara itu menjadi sangat krusial dan vital. Nah, jadi betul Bang. Jadi negara itu yang mengatur lapangan pekerjaan. Oh iya, bujur. Negara yang mengatur apa-apa yang dibutuhkan, kebutuhan dasar masyarakat, gitu. Misalkan kebutuhan rumah sakit, pendidikan, baru kebutuhan akan energi. Misalnya kayak sekarang ini BBM nih agak Nah itu negara yang mengatur. Nah terus tadi itu pekerjaan negara yang mengatur, bahkan mengaturnya itu lebih rinci. Laki-laki misalkan kalau diwajibkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 itu kan kewajiban seorang laki-laki itu adalah memberi nafkah kepada wanita, maka negara harus mengutamakan laki-laki. Ya misalkan jaga di toko, di mall-mall itu kan banyak yang jualan binian-binian, bahkan seksi-seksi kan, mengeksploitasi wanita gitu kan. Oh iya. Nah gitu. Tapi ada namanya kesamaan gender. Nah itu kan makanya kapitalis kan. Oh itu kapitalis lah, buah penghasil kapitalis. Makanya itu sayangnya umat Islam itu terbawa ke situ. Oh tabu arus lah pas gitu nah. Harusnya itu negara menjaga wanita kan. Oh mau mati lah. Itu makanya ketika bekerja yang sampai malam kan gitu ya. Kalau batasan Islam kan sebujurnya sampai jam 9 malam aja itu. Oh iya. Bolehnya ke wanita itu keluar. Kalau sudah lebih itu ada boleh. Ada boleh lagi. Iya. Makanya itu Islam itu sangat menjaga wanita, nggak boleh mengeksploitasi kayak gitu. Karena negara harus menjaga seperti itu. Jadi ketika dia itu benar-benar dijaga kaum wanita itu, dia akan dibatasi pada pekerjaan-pekerjaan tertentu juga. Negara juga memfasilitasi seperti itu. Hadir di dalamnya lah. Hadir di dalam di tengah-tengah umat. Supaya pengangguran itu bujur-bujur bisa diatasi dengan baik. Nah, berarti dasar ibaratnya Islam tuh dasar ninip berbatong lah. Kayak awak Bang suah kuliah bahari, Pak kisahnya tak? Setelah duduk di bangku kuliah. Nah, masuk ke untuk itu. Nya bisa kuliah tuh tapi pintar sedikit. Duduk wara. Duduk wara lah. Jadi apa beda? Bujur mana? Jadi nang disebut ke sini bujur jebatin lah. Nggih, bujur benar. Jadi negara itu harusnya memang berkewajiban menyediakan sandang, pangan dan papan. Dan Islam pun harus kayak itu kata Jadi
kada boleh dibiarkan. Kada boleh yang 7 juta tadi terserah kemana kayak apa gitu. Kada boleh lah. Kada boleh mana? Harus dipikirkan. Harus kayak apa caranya begawi gitu nah. Jangan juga kayak tadi yang diutamakan malah yang nggak boleh nggak wajib begawi kayak binian gitu. Lakian dulu harus yang diutamakan carikan gawian gitu kan. Iya. Nah, kemudian negara juga harus mengatur, melarang tuh proses-proses yang kiranya merugikan masyarakat, kegiatan-kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat, misalnya monopoli jabatan, monopoli sumber daya. Gitu. Monopoli itu maksudnya penyata. Monopoli itu menguasai. Oh, menguasai. Menguasai kisah seorangan mana? Sing seorangan. Berarti bagian. Di juluknya ke keluarganya lah. Gitu. Misalnya aku jadi raja, turun ke anak jadi wakilnya ya nah. Yang gitu. Itu kan boleh betul lah. Makhluk seorang berarti le. Menguasai seorang. Simbol tuh bang. Jadi kada boleh yang kayak itu. Terus melarang adanya penimbunan. Nah ini ngomong-ngomong penimbunan ini kayaknya lagi masalah. Lagi hot-hotnya nih. Bisa sampai hilang BBM kayak Pakistan. Nah jadi. Padahal negeri kita nih kayak masa di Konoha nggak bisa dibantu kan gitu. Iya. Sampai di Konoha nih hilang BBM kayak Pakistan gitu. Iya. Jadi jangan sampai terjadi praktek penimbunan yang itu menghambat ibaratnya ekonomi masyarakat atau Inya beliau lah. Kalau barang sambilan pokok itu kalau sambilan pokok itu dilarang untuk menimbun, biasanya orang ngalih mencari lah. Bila ngalih dicari otomatis barang itu larang. Nah, wajar aja ujar situ mun Islam tuh apa katanya melarang tuh penimbunan kata. Larang penimbunan. Jangan sampai ya tadi harganya jadi melambung inflasi. Akhirnya udah kada begawi, kada bisa duit. Barangnya pulang alih dapat. Iya. Mau utang kemanakah memikirkan gitu. Lanjutnya jangan negara itu juga jangan membiarkan orang tuh menguasai sumber daya yang harusnya milik orang banyak. Contohnya tambang. Oh, tambang berarti kada boleh dikuasai lah. Kada boleh, Maman. Itu apa kita bertahan? Misalnya Haji Utoh, Haji Ahmad kada boleh ngono lah. Kada boleh, Maman. Haji Adol le. Ada ya. Ada duit urusan lancar. Jangan sampai tuh segelintir orang tuh menguasai sumber daya harusnya milik kita bersama. Oh, negara kan maksudnya. Harusnya negara yang mengelola, Maman. Jangan sampai tuh dibiarkan gitu nah. Iya. Kada boleh gitu nah. Nah, makanya negara itu punya peran di sana Paman yang mengatur itu semua. Kemudian pejabat gitu sebagai seorang pejabat juga punya wawasan bahwasanya jabatan itu hanyalah titipan yang nantinya harus dipertanggungjawabkan. Kada semua pejabat di negeri kita nih semua tahu gitu. Iya kalau inya kan disumpah. Mana? Kudus deket mau punya mau kada tahu bahwa itu titipan. Nah, Karena kenapa? Karena 5 tahun sekali Beno apa enggaknya? Berganti. Dipilih. Berarti kan titipan ujar kan tak? nah itu dia mana? Kayaknya kada ada yang sadarnya gitu Tadi tuh Bang sambat tadi. Napanya? Bahwa sistem kapitalis tadi kan pejabatnya itu mau kada mau berhutang budi. Berhutang budi. Orang berduit. Kenapa? Karena proses pemilihan di dunia demokrasi itu biayanya kan nol mana? Oh iya betul. Jadi pun orang nyalon itu supaya kawan dapat kursi, nya harus bagi-bagi amplop tahu seorang latihan lah di kampung itu lah. Iya. Nah siapa nang kawan menjadikan situng itu mendanai situng ya orang yang berduit tadi Bang. Iya. Nah, lalu timbal baliknya apa? Nah, ketika situng duduk ya harus membantu juga peraturan yang memudahkan para kapitalis tadi menguasai yang seharusnya seharusnya tadi dimiliki oleh umat. Ya, jadi itu orang banyak tadi. Berarti kalau sumber daya alam itu dikelola oleh negara, pengangguran itu kadang mungkin ada misalnya nih nang anggur nih. Si pengangguran kan yang penyumbang dari 7,2 nanti deh. Bak dimodali misalnya Dimodali lah. Orang nih lihai sabujunya menjahit. Menjahit. Itu kan si jahit. Nih bujurongan. Nah, iya kan lah. Jujur. Jika ada harapan sugih kawan. Jujur. Gitu Pak. Jika inya nih madahkan mau menuruti senaknya tuh yang berjual sepatu di menangan tangannya di ikon dah. Nah nang dunia kakek dah. Kadangnya ya kayak ini nya cuma kada pasian manusia kan nah.
Game dah banyak banget. Nah, jadi dalam Islam tuh emang ujar sih tadi negara tuh emang sangat krusial ya dalam memimpinnya. Jadi pusat awalnya di negara. Negara. Kalau negaranya salah atur, masalah pulang gitu. Kemana-mana masalahnya, man. Makanya dari pejabatnya, aturannya, ya itu tadi sebagian yang disampaikan tadi lo. Ya memang kita ini seorang muslim, ya wajiblah kita ikuti syariat Islam, aturan Islam supaya ya tadi pejabatnya amanah, aturannya sesuai, ya akhirnya masyarakat bisa menikmati semua. Kan ada yang kada begawi. Iya. Lawan jualnya. Selain peran negara, kalau menurut pendapatku, nah, aku nih pengalaman juga dah. Sekolah itu menjadikan orang itu cerdas berpikir dalam memikirkan ini gawe apa yang garang. Iya kalah. Sekolah. Nah, berarti pemerintah juga harus memberikan fasilitas atau keterampilan supaya pemuda dan pengangguran itu yang punya potensi itu bisa berkarya. Nah, bujur aja Bang. Ada namanya UMKM lah. UMKM. Nah, cuman itu kuliah mulai sekadar pemoles saja. Pemoles saja nggih. Kenapa saya bukan pemoles? Kada dituluskan bujur-bujur. Karena Ya. bisa. Nah, kada sampai bisa tuh nah, nggih. Jadi ya mau babang deh. Kalau ini sebelum paman tutup nah. Aku tuh kita tuh berharap Jepang. Ini mobil susunnya aku mikirkan gini yang sikong nah. Pacarnya kok Ini, peduli. kita tuh yang penting adalah berharap negara ini mau diterapkan seperti nih beliau-beliau tadi, yaitu dengan hukum Allah. Supaya apa? Kalau hukum Allah otomatis nang pejabat-pejabat itu kada mungkin inya kada amanah. Bilanya amanah, insya Allah inya akan berpikir positif untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Inya kada lagi menaikkan BBM. Ya karena inya kada lagi memilih oligarki ujar sidin dan. Nggih, ya kita mudah-mudahan nah pemimpin kita ini sadar bahwa dia mendapat amanah kaina ditanggung oleh Allah. Disak oleh Allah Taala sekecil-kecil aja. Nggih, itu aja Bang. Ya.